Oke teman-teman, sekarang jam 4:39 dan posisi kita masih ada di Pelabuhan Ratu teman-teman. Setelah tadi kita ngeberesin urusan sambil kita ngetes mic, ternyata yang rada mendingan itu adalah mic nomor 1 dan mic nomor 3. Yang mana mic nomor 1 itu kan mic yang bulu-bulu nih teman-teman. Sedangkan mic yang nomor 3 itu adalah headsetnya dari Huawei P30. Nah di sini saya pakai mic nomor 1, cuman untuk gainnya saya bikin 0. Kalau tadi kan untuk gainnya itu saya bikin minus 5 ya. Kalau ini saya bikin 0 teman-teman. Masih gerimis di Pelabuhan Ratu ini, dan mudah-mudahan kamera saya nggak kemasukan air nih. Soalnya saya cuman ganjel sama double tip aja. Kita mau belok dulu ke arah pom bensin nih teman-teman, soalnya bensin saya sekarat banget. Kita mau isi full tank aja. Tadi kita udah makan habis 180.000 berdua. Lumayan enak sih makannya. Nah di sini kita mau isi bensin dulu. Wah ini masih ngefogging juga nih ternyata, apa namanya, kaca helm saya. Harusnya sih udah nggak boleh ngefogging, tapi ini ternyata masih ngefogging juga teman-teman. Kacau, gokil. Belok dulu kita ke kiri, kita akan isi pertalit dulu nih. Mana pertalit? Oh ini ada di sini ya. Kita pertalit dulu deh. Oke. Pakai mobil nih kan motor. Ya. Oke teman-teman, tadi kita udah beres ngisi bensin 70.000 teman-teman. 70.000 ternyata, karena tadi kan udah diisi 2 liter keceran ya. Terus mungkin masih ada sisa dikit kali. Sekarang kita ngisi lagi 70.000 full tank. Nah ini kuat untuk sampai Bandung juga nih pokoknya. Sekarang jam 4:46 dan kita masih ada di depan alun-alun Gede Bangkong ya, di Pelabuhan Ratu nih teman-teman. Wah tuh alun-alun udah pada copot gini ininya, tulisannya. Ini kita mau mampir tadinya di alun-alun, cuman dengan kondisi cuaca yang kayak gini kok jadinya nggak enak banget ya. Jadi ya udahlah, kita langsung balik aja menuju ke Bandungan teman-teman. Menyusuri jalan yang sama, menoreh cerita yang berbeda. Anjay kelas. Pokoknya kita tadi habis makan dan habis ketemuan juga sama klien. Terus kita beres makan, habis gitu kita pulang. Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan proyeknya akan dimulai secepatnya. Nah sekarang kita akan pulang ke Bandungan teman-teman. Itu keren. Itu sih sebenarnya penghancur ombak ya. Kalau itu yang bentuknya kayak segitiga nggak karuan itu fungsinya tuh untuk menghancur ombak. Nah kita di sini akan belok ke kanan teman-teman. Kita akan masuk ke kanan ke arah Cikidang lagi, tapi kita akan lewat jalur belakangnya Pelabuhan Ratu nih. Kalau tadi kan kita lewat jalur kota, kalau ini kita akan langsung pulang lagi karena udah jam 5. Kenapa kok saya pulang cepet? Jadi kalau Cikidang itu minim banget sama penerangan jalan teman-teman, dan posisi hujan gini tuh kita nggak bisa tahu posisi jalan mana yang bagus. Akhirnya yang kita takutkan itu ada jalan lobang ya, dan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Makanya saya lebih prepare untuk pulang sebelum maghrib teman-teman. Kecuali kalau memang di beberapa case kita harus pulang malam dan penerangannya juga bagus ya, kenapa enggak gitu. Cuman karena di Cikidang ini kan penerangannya kurang, jadi ya ngeri-ngeri sedap nih kalau kita lewat sana hujan-hujan. Oh ya, balik lagi tadi masalah mikrofon. Jadi setelah kita tes ada 2 mikrofon yang
Oke, dibilang oke ya. Yang pertama adalah mikrofon nomor satu ya, yang ini yang sekarang saya pakai, dan yang kedua itu adalah headsetnya Huawei P30 P40, dan itu saya nggak pakai. Dua-duanya alhamdulillah suaranya bagus, walaupun saya belum tahu kualitas suara real aslinya gimana karena saya baru tes sepintas di handphone aja teman-teman. Jadi saya pindahin ke handphone, terus saya tes suaranya, ternyata lumayan bagus hasilnya. Nah, saya nggak tahu nih untuk kualitas suaranya kayak gimana karena saya baru tahu volumenya aja ya. Untuk mikrofon yang nomor 2 suaranya parah teman-teman, nggak kedengeran banget. Walaupun saya taruh di depan juga suaranya mendem. Jadi ya udah, kita buang aja tuh mikrofon yang itu, kita gunting aja. Kita akan fokus ke mikrofon yang ini teman-teman, yang nomor 1 dan yang nomor 3. Cuman karena modelnya mikrofon nomor 1, jadi kayaknya saya akan beli mikrofon nomor 1 deh. Kita akan tes dulu aja. Besok juga akan datang lagi sih sambungan baru. Nah itu kita akan set up di helm kita yang satu lagi teman-teman, gimana bagusnya. Tapi untuk mikrofon yang ini sih oke banget deh, no comment ya, keren. Untuk mikrofon yang nomor 3 gokil, suaranya bulat banget, the best, enak bulat. Terus untuk menahan anginnya juga oke banget, walaupun ditaruh di depan segitu deh. Nah untuk jalanan seperti ini mulus, banyak betonan, seling-seling dengan aspal, tanjakan turunan dan belokan, ciri khas jalan Pelabuhan Ratu ya teman-teman. Tapi terbaik lah jalan-jalan Pelabuhan Ratu sampai mengarah ke Cikidang ya. Bukan Cikidang ya, tapi mengarah ke Cikidangnya terbaik. Nah enaknya itu punya motor-motor yang sok-sok gede. Jadi kalau ada gajlugan dikit itu masih nggak terlalu kerasa teman-teman, dibandingkan dengan motor-motor yang shocknya kecil ya. Kayak model EDV ini kan shocknya lumayan besar nih. Jadi alhamdulillah kalau untuk lubang-lubang kecil sih nggak terlalu kerasa ya. Belum lagi joknya juga lumayan empuk. Nah untuk joknya juga saya mau ganti nih sama jok yang latex, tapi belum sempet belum ada waktu untuk bikin jok yang latex nih. Nggak tahu di mana, katanya ada di daerah Tajur, tapi kemarin saya ke sana nggak nemu juga. Harganya sekitar 800 ribuan tuh teman-teman, harga joknya. Untuk EDV, NMAX, XMAX dan PCX itu sekitar 800 ribuan kalau kita mau full latex ya, tapi dilapis lagi gitu. Jadi latexnya itu ada di tengah-tengah teman-teman, tengah-tengah, nanti baru dilapis lagi sama busa yang oriannya, jadi kesannya lebih keren gitu loh. Itu kalau busa oriannya masih bagus. Kalau enggak ya beli lagi busa oriannya. Aduh ini bapak ngalangin. Ini asli jas hujan sempit, apalagi celananya sempit guys. Duh, waktu itu saya beli jas hujan di mana ya, di Tok atau di mana lupa saya. Saya mau beli lagi itu jas hujan yang itu enak, rada gedean. Kalau ini jujur dia sempit banget, parah. Jalanannya kalau di sini banyak yang bolong-bolong, jadi rada ngeri-ngeri sedap. Kalau lewat jalan sini hati-hati aja. Lagi kalau malam ya, penerangan jalannya juga dikit, bisa dihitung sama jari tangan. Untuk cuaca sih udah nggak hujan lagi alhamdulillah teman-teman. Masih rintik-rintik sih masih turun ya, gemericik sih masih ada. Cuman nggak hujan ini, nggak hujan parah. Cuman justru yang kayak gini yang harap-harap cemasnya hati-hati banget, karena biasanya jalan kayak gini tuh licin-licinnya nih teman-teman. Makanya saya bawa motornya santai aja, nggak usah ngebut-ngebut, pelan-pelan aja teman-teman. Oke? Sambil kita menikmati jalan. Kayak gimana nih kondisi jalan Pelabuhan Ratu Cikidang pada sore hari? Oke, op. Gokil. Kalau lewat jalur sini tuh nggak ada monyetnya teman-teman.
kita nggak akan ketemu monyet lagi. Kalau monyet itu lewat jalur yang tadi itu. Tadi saya lupa sih, tadinya saya mau foto tuh. Gokil, jalannya nanjak terus. EDP ini udah ganti oli terakhir kapan ya? Lupa saya. Kayaknya nanti harus diganti oli juga. Apa kemarin udah ya? Saya sendiri lupa sih. Wih, jalannya habis hujan gini hati-hati, serem. Alah, ini juga sama. Bener-bener harus ekstra hati-hati kalau habis hujan gini. Wih, itu rumah pas di ujung tebing gitu, ngeri. Nah, nanti ini tembus-tembusnya di depan Alfamart sih teman-teman. Nah, ini tembusnya di sini teman-teman, di pertigaan sini. Ini kalau mau ke kanan kita balik kayak ke Pelabuhan Ratu lewat jalur yang tadi itu yang ada monyetnya itu. Ini kita belok kiri nih arah ke Cikidang, lurus terus. Nah, ini di sini. Ini kita lurus aja sampai ketemu Kelapa Nunggal lagi. Cuman kita kan tadi balikan ke sini, sekarang kita balik arah. Wih, jalannya kalau udah sore gini udah mulai ini ya, mulai rame orang. Lagian ini masih masuk ke kawasan desa yang padat penduduk juga sih. Beda kayak di depan itu. Kalau di depan penduduknya jarang, jadi memang nggak terlalu macet, nggak terlalu padat ya. Kalau di sini penduduknya udah banyak. Nah, itu hati-hati juga tuh dengan banyaknya penduduk itu. Takutnya nyenggol atau gimana. Makanya pelan-pelan aja bawanya. Dulu. Bu, berarti ini hujannya rata ya. Dari Pelara terus sampai sini hujan. Biasanya enggak, kalau di Pelabuhan Ratu hujan, di daerah sini sih nggak hujan. Cuman ini hujannya semua. Nggak tahu sih kalau di daerah Bandung kan hujan atau enggak. Belum saya tanya juga ke kru yang ada di rumah. Kalau hujan berarti ya serentak, memang hujannya bareng-bareng. Wis. Kalau untuk awan sih udah mendung teman-teman ya. Dari tadi. Cuman alhamdulillah emang nggak hujan banget, nggak. Soalnya kita tadi pas makan itu, aduh ibu, ini nih yang bikin takut, ngeremnya ngedadak. Tuh kalau disundul dari belakang, ibu-ibu itu pasti ngamuk. Tapi bingung kita kan, kita nggak buang ke kanan ngeri juga. Ngindarin lubang sih emang, cuman ngedadak banget gitu ngeremnya. Wih, ini tanjakan lagi. Mantep. Cuman yang ini tanjakannya gerudugan terus. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Tanjakan lagi teman-teman. Ini patah nih. Ini saya pernah bawa motor di sini 110 berdua sama istri, ngedan nggak jalan tuh, di atas nggak jalan. Gila, parah ngeden nggak jalan. Mesti bawa motor cc gede 160 up lah, 2,5 enak tuh. X-Max gitu enak. Cuman X-Max kalau di jalan-jalan kecil nggak enak, bodinya terlalu lebar buat apa namanya, selip-selip kayak di pasar gitu yang lagi rame, nggak enak. Lebar banget bodinya, enakan EDP malah saya kasih stang lebar. Wah, di sini juga ngeri nih teman-teman. Ini yang saya bilang tadi nih, banyak anak-anak touring yang sering nyemplung ke situ tuh kebanyakan misalnya tuh pada bablas.
Biasanya sih yang dari sana, yang dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah sih enggak. Dari bawah ke atas, karena memang bener-bener blind banget. Jadi titik buta banget di atas tuh, blind spot banget. Begitu belok, kaget dia, wow, yaudah, motornya nggak nanjak, jatuh, kalau nggak bablas. Yang seringnya sih jatuh, belok jatuh, pek, tuh. Kalau orang-orang bilang apa katanya, jatuh bego. Iya, maksudnya jatuh bego tuh nggak ada sebab, nggak ada apa, jatuh belok biasa nggak ada apa, tahu tuh jatuh, pek, jatuh bego sebutannya. Nah ini depan kita masuk letter S nih. Wah enak nih kalau bensin udah penuh kayak gini sih. Mau kemana aja enak banget. Sekalian saya mau manasin motor juga. Mungkin nanti kita akan gas tipis-tipis. Nggak tahu ke Bandung, nggak tahu ke Bogor, nggak tahu ke Jogja mungkin. Nggak tahu gimana nanti aja. Kita manasin motor dulu. Sama ngumpulin ini dulu, ngumpulin gear. Saya masih kurang nih gearnya nih teman-teman, masih kurang cukup. Terus, nah ini ngeremnya jangan disekaligusin ya, kiri kanan gantian aja. Sambil digas juga motornya. Kalau Matic itu justru bukan gas dikit itu dia break engine. Apalagi kalau licin gini, hati-hati banget. Biarkan aja, nanti ditekan belakang depan, ngerem lagi gitu terus. Gas lagi dikit, sambil ngerem sambil gas. Nah biar break engine-nya jalan teman-teman. Nah ini udah mulai rada kering daerah sini sih. Apa udah lama gitu hujannya? Tuh aspalnya udah mulai rada kering. Ush, mak. Wih, ini kalau dilurusin ke rumah orang itu. Gokil. Mantap. Wis, ajib. Nanjak terus. Wah, di depan ada truk, kita salip. Nggak bener. Dari sini aja nyalipnya nih. Kocak nanti. Ya. Kalau udah ada truk gitu ngeri deh. Salip aja. Kocak nih mobil. Dah, kita salip aja teman-teman. Serem. Ini gimana sih Pajero sen kanan tapi nggak belok-belok. Gimana sih? Menyalip tadi ada mobil. Ini mobil gede juga sama. Waduh. Ngeri ya. Sini aja dulu. Ngalangan dua mobil nih, serem. Ini Pajero juga nggak nyalip. Si ini juga nggak mau nyalip. Kita salip dulu aja deh. Serem ah. Oh ini kalau mau arung jeram lewat sini teman-teman. Rafting, terus arung jeram, tubing. Ini daerah-daerah sini nih pokoknya nih. Kaldera ya, ini banyak banget di daerah sini. Ini kalau belok ke kiri ini ke arah Cikira ini ke atas. Nanti saya mau explore. Kita akan exploring dah, jalan-jalan ke situ. Wis. Nih jembatannya juga sama. Nih biasanya di jembatan ini sih kalau mau pada
arung jeramnya. Nah ini kita nanjak terus nih teman-teman, sampai letter S yang tadi itu, nanjak aja. Habis hujan gini kerasa banget. Bannya kadang nggak ngegrip. Nah makanya hati-hati teman-teman yang lewat sini. Ini kalau habis hujan jalannya gokil soalnya. Lumayan licin. Walaupun airnya udah nggak turun, nggak netes lagi, cuma lumayan aja. Lumayan licin. Nanjak terus dari tadi nih teman-teman. Kalau mau touring berdua jangan pakai motor 110 deh. Nyiksa kalau ditanyakan gini. Minimumnya 125 atau 160 enak deh tuh. Tapi kalau 110, aduh, parah boy. Parah. Nah ini nih, ini letter S yang banyak banget beritanya nih di media sosial. Kalau dari bawah sih nggak terlalu ini, kita tinggal lewat kanan aja, nggak terlalu ekstrim. Dari atas ke bawah yang ekstrim banget. Kalau dari bawah sih biasa aja. Kitanya ambil kanan aja, kitanya ambil kiri aja. Ambil kiri terus baru ambil kanan lagi. Jadi nggak terlalu ngebuang. Aduh Jimmy, kita salip dulu deh. Wih, keren. Wah ini udah mulai rada kering nih anak aspalnya. Tadinya rada ngegrip. Wih, mantap nih teman-teman. Ajib. Wis, aduh terlalu kanan si bapak, parah. Wih, nah, wih. Wah ini motor kenapa dijual? Nah jalan sini udah mulai rada beruntulan nih teman-teman, kayak jalan yang tadi itu. Jalan-jalan pertengahan pokoknya nggak ini aja lah, jangan diarep. Pertengahan sama batas daerah, aduh kacau, nggak ada yang bener. Jalannya yang nanjak lagi. Oh dia dulu waktu bawa Beat 110 lewat jalan sini, walah mama nyiksa berdua sama istri. Aduh kagak deh, kagak lagi nyiksa banget, nggak jalan-jalan acan, nggak nanjak, parah. Udah sama badan kita gede, bawa barang, terus Beatnya sensenya kecil, udah pokoknya suwe banget. Rencananya sih mau touring pakai motor sesa kecil tadinya, cuman nggak, nyiksa, asli nyiksa banget. Suspensinya nyiksa banget. Minimal mendingan 125 deh. 125 masih rada okean lah ya.
150, 160 enak, 2,5 enak, 400 ya enak. Kalau touring-touring ke Bali gitu 400 enak banget. 2,5 juga mending sih, enak banget 2,5 juga. Kalau nggak ada 2,5 ya 125, 160 gaskan. Ini Indonesia kok. Hai, tidak ada batasan selama punya nyali gaspol. Udah enak lagi jalan nih. Waduh, depan ada expander. Oh, dia mau nyalip kan nih orang? Kita kasih nyalip kan nih, anjir tikungan. Bego. Bukan diperlambat malah dipercepat. Depan ini licin soalnya. Serem. Tuh bagus tuh kalau jalan diginiin. Drainasenya gede. Nanjak lagi, nanjak lagi. Wes. Keren nih orang yang bos Scoopy. AKM sih. Racing line-nya bagus. Kita nggak khawatir di belakangnya dia. Ajib, enak banget nih teman-teman. Paten pokoknya. Jalan-jalan 60-70 di sini kan enak nih. 60 lah, 70 paling maksimal. Kalau panas, kalau hujan-hujan gini kita di range 60, 65. Biar tikungannya nggak terlalu ini banget, nggak terlalu nyorosot. Wih, keren, enak. Turunan. Wah, udah mulai tik 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 tik. Biasanya hujan di depan nih. Mau nyampe Kelapa Nunggal lagi mah. Mudah-mudahan enggak. Tapi sih kayaknya roman-romannya hujan. Kalau bunyi tik 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 gitu. Duh, malah ditutup bego. Wih, dinginnya udah mulai kerasa. Habis hujan sore-sore kerasa banget. Nggak pakai sarung tangan, cakep. Gokil ya pokoknya. Aduh. Jalannya gerudugan mulai. Ini saya paling males kalau ada orang yang nambalin jalan tuh pakai tanah. Tuh loh. Waktu pas panas mungkin enak ya, jalannya tuh lubangnya ketutup. Tapi pas hujan, aduh itu licinnya lebih parah temen-temen. Licinnya parah itu. Makanya daripada ditambelin sama tanah, mendingan kalau saya sih dibiarin bolong aja deh. Soalnya ngeri. Kita ngerem salah kan, nggak ngerem salah. Nah ini bentar lagi mau ke tikungan Kelapa Nunggal nih, yang mengarah ke Kelapa Nunggal. Wih, duh pakai ngerokok lagi di depan. Mudah-mudahan aja nih mic-nya bagus. Jadi saya nggak usah ribet tinggal beliin mic lagi maksudnya. Wih, kucing nyebrang.
Kacau. Pelan-pelan, pelan-pelan. Duh. Pakai windshield.